Oke, ini ada pertanyaan nih, Mbak, di chat itu. Yang di chat ya ini ya. Iya, ada dari Bu Ronasari Putri. Halo Bu Ronasari, ini Bu izin tanya dari Unit 3. Ya, saya yang bertanggung jawab dalam aktivasi dan pembayaran doi. Yang saya tanyakan adalah apakah ada fasilitas misalkan ya diberikan tambahan keterangan untuk membayarkan jurnal. Nama jurnalnya oke, paham ya, Mbak ya, agar Ya. memudahkan dalam melakukan pelacakan histori pembayaran tiap jurnal. Mohon maaf karena di institusi saya ada 9 jurnal sehingga saat ditanyakan oleh pengelola jurnal A apakah jurnal saya sudah membayar doi, saya juga kesulitan melihat riwayatnya. Atau mungkin di aplikasi sudah ada namun saya belum mengetahuinya. Mohon maaf. Terima kasih sebelumnya, Pak. Gitu Mbak Roni. Baik, ini memang sering ditanyakan ya Bapak Ibu Ya, semuanya ya. Ini per jurnalnya ini berapa? Apakah bisa dirincikan? Memang tagihan dari Crossref itu per prefix. Jadi current year-nya totalnya berapa, kemudian untuk back year-nya berapa dan lain sebagainya itu berapa? Itu satu prefix secara satu gelondong gitu ya, satu ya, paket itu ya. kolektif Ha. ya, Jadi betul. ya. Jadi tidak per jurnalnya itu berapa. Nah, ini di tutorial RJI itu juga sudah ada Bapak Ibu untuk Ya. melihat apakah jurnal A ini aktivasinya berapa, jurnal B aktivasi berapa, itu sudah ada itu. Nanti mungkin Mas Jun bisa itu ya, Ya, bisa nanti kita cekkan ya. share ya. Ya, nanti Nanti kita Bu share untuk Ronasari atau Bapak Ibu nanti bisa langsung chat di admin saja ya, kalau untuk ya, link tutorialnya. ya, Nah, sebetulnya untuk tadi Pak mungkin tambahan sedikit. Kalau mau ya, melihat penggunaannya itu kan bisa dilihat di aplikasi ya, platform eh, member doi itu biasanya ya. ada satu jurnal, dua jurnal gitu kan ya. Nah, Ada itu di itu situ di ada. ya, Mm-mm. itu di menu Di apa menu. namanya prefixnya itu ada. Mm-mm. Ada di situ. Ya, itu Bisa ada. dicek di platform. Bu Ronasari mau open mic? Buronan Oke, Sari. Bapak, Oh ya, terima kasih. Ibu, oh terima ya, kasih. Ya. Ini oke. nanti kita tetap apa namanya upayakan Bapak Ibu karena untuk Ya. API dari Crossref itu kita belum menemukan apa namanya yang tepat ya. Jika memang nanti diberikan oleh Crossref, insya Allah nanti bisa juga. Nanti kita infokan sedetail mungkin. Ya. Memang misalkan memang sudah di apa namanya diberikan oleh Ya. Crossref itu. Baik. Oke. Bapak, tanya Ya. satu lagi boleh? Boleh, boleh, boleh. Boleh. Gratis, Sebagai contoh gratis. ini, Pak, kalau seandainya ada Mm-mm. artikel di volume tertentu sudah kami aktifkan, tapi karena mungkin kami ngantuk gitu ya, Pak, dalam mengaktifkan, ternyata kita aktifkan lagi. Itu apakah Mm-mm. mungkin depositnya apa ya, juga Pelacak masuk dua ke situ kali gitu lagi? maksudnya. Iya, masuk dua kali lagi atau bagaimana ya, Pak? Kalau Itu ternyata tidak. sudah aktif, Ya. kemudian Sa- kita klik lagi begitu. Oh, enggak. Setahu Itu kita enggak. itu hanya sekali. Hanya satu Malah, kali saja. Oh, hanya satu ya. kali. Mm-mm. Ya. Jadi jika memang sudah tersetting satu kali, itu sudah satu kali saja, Ibu. Baik, Ya, baik. betul. Terima kasih Ya, Bapak Ibu. Ya, ya. Hmm. Ini ye, yang sering sama-sama. juga apa namanya tidak terkontrol, itu di settingannya untuk otomatis aktivasinya itu dicentang ya, Mas Jun ya. Ya, Jadi betul, nanti betul. nanti Betul. tagihannya itu loh Kak, Malah apa double. namanya tagihannya aktivasinya hanya Ya, sekian, tapi ini kok yang ditagih banyak. Nah, itu dicek lagi di ya, apa namanya di dashboard OJS-nya ya. Di situ ada settingan untuk otomatiknya, ada centangannya di situ. Nah, itu kalau ya. tercentang otomatis nanti dia otomatis terhitung. Otomatis Ya. terhitung. Betul. Jadi sufiknya juga Oke. itu nanti terhitung semua. Ya, betul. Oke, Bu Putri, Bu Rona, aman ya? Aman, terima kasih Oh Bapak ya, Ibu. Ya, baik. Terima kasih. Oh ini di terima sini kasih ada Bu. Pak Ari Iswahyudi. Silakan Pak. Baik, Assalamualaikum. Saya Aris Wahyudi Waalaikumsalam. dari Universitas Islam Madura, Pak. Ya. Eh, izin tanya, tadi terkait memperjelas terkait item tiket itu, kan Mm-mm. tadi ada jatah 1.000 ya, 1.000 itu memang benar-benar tidak berbayar atau berbayar sekian dolar begitu. Mm-mm. Kemudian yang kedua, Ya. eh, tadi kan kita pengaktifannya itu katakanlah kita eh, apa namanya bayar per
tagihan kan Mm-mm. Januari, April, Juli, Oktober. Mm-mm. Kemudian kita ngaktifkan yang lama-lama itu apa biayanya sama gitu. Oke. Ya. Kalau Baik. ada katakanlah salah satu artikel kami ternyata itu ada Mm-mm. yang terlewat di tahun lama, Mm-mm. gitu. Mm-mm. Apakah pembayarannya sama? Terima kasih. Oke, ya. Terima kasih Pak Ari. Langsung, Mbak Ari. Ya. Ya, baik. Untuk item tiket, iya. Kalau ini memang yang 1.000 itu ya, Mas Yejun ya. Ya, Jadi yang betul. benar Pak Bain ya, itu koreksi kalau misalkan memang salah, karena untuk item tiket itu memang ada pengurusnya sendiri untuk yang di Kresnanya itu ya. Nah, untuk biaya apa namanya artikel yang beberapa tahun yang lalu ya Pak ya, itu kalau misalkan 2 tahun yang lalu itu nanti masuknya di back year itu Pak. Kalau untuk yang current year itu kan $1, ya kan tinggal dikalikan apa namanya kursnya berapa waktu kita ada tagihan itu kurs dari apa namanya rupiahnya. Kalau back year itu 0,15. Ya. Ya, Eh, itu ini macam-macam ya. ya, melanjutkannya item tiket tadi Bu, kan ini apa namanya? Kita punya jatah 1.000, itu ada penghitungnya enggak Ibu? Katakanlah kita sekarang sudah kuotanya itu sudah katakanlah 500 atau 600 begitu, ada ininya Eh, sesuai prefix kami. ya, sebentar. Karena saya nggak punya akses ke yang item tiket ya, Mas Jun ada Ya. itu nggak ya untuk yang login item tiket ya? Oh, saya belum. Setiap user itu ada ya, ada diberikan Ya, akunnya ya, kalau ya ada nggak betul. salah ya. Tapi itu register ya, Pak. Ya, Oh, Nanti ini Pak, apa namanya, kalau untuk sistem penagihan di item tiket, tadi ya, kalau misalnya itu sudah melebihi dari apa jumlah yang diberikan akses gratis, nah itu baru ada sistem tagihan. Dan tagihannya itu secara otomatis kita langsung dapat dari cross-ref-nya ya Pak ya. Jadi ya. itu sudah terdetek begitu ya. Jadi kita untuk memperhitungkan nanti mereka sudah mengakumulasikan sendiri gitu. Nah, dan 1.000. itu ya, nanti kalau misalnya mereka, maksudnya sudah ada notif itu, biasanya secara otomatis akan masuk di tagihan platform yang aplikasi yang di sistem member DOI itu, Pak. Nanti dia tetap masuk di tagihan invoice bahasanya gitu ya. Dan tagihan itu kan tadi kita sampaikan di bulan Januari, April, Juli, Oktober. Nah, itu nanti biasanya ada informasi itu. Kalau misalkan ada tagihan ya, tagihannya seperti itu. Nah, nanti Eh, kalau ya gimana, Pak? Dua pertanyaan tambahan, Pak. Oke. Ya. Item tiket itu ada annual fee-nya apa tidak? Kemudian yang Mm-mm. kedua, Ya. eh, apa 1.000 itu Mm-mm. memang per akun atau dari semua ini RJI? Itu, terima kasih. Se- Semua member RJI maksudnya? Enggak ya, per akun Oh 1.000 tidak, memang ya? itu apa namanya yang kemarin kan ada untuk pengisian untuk keikutsertaan itu ya Pak ya, untuk yang item tiket itu, yang setiap tahunnya ya Mas Jun ya itu kalau Ya, nggak salah ya. dia per Itu ada ininya $0,75 ya, Mbak ya. Sebentar. ya. Lihat. Nanti untuk yang item tiketnya, annual fee-nya nggak ada itu kayaknya ya. Similarity Ntar picture. ini saya cek ke Pak Tansil ya ini. Ya. Oke. Ya, kita nanti untuk memastikannya nanti biasanya itu kan tahunan ya, Mbak ya, tahunan Ya, dan itu tahunan, 1 gratis. tahun sekali. Tapi kalau itu udah lewat, nanti biasanya. Tapi saya rasa kalau untuk pengecekannya bisa ya sama seperti dengan aplikasi yang lain ya, misalnya kayak Turnitin gitu ya. Seperti apa? Nah, biasanya kan begitu. Oke, itu tadi satu similarity check-nya itu $1 saya lihat Mbak ya, ternyata ya. Iya, itu ada itunya sendiri Mas Jun. Apa Ya, namanya untuk Oh, login. perhitungannya ya. Ya, itu ada berbayar juga sendiri. berarti ya? Per artikel Kalau 1. lebih dari itu ya Kalau Pak. Oh, kalau melebihi dari iya. lebih Kalau 1.000. lebih, Iya. Oh, siap, siap, siap. makanya Terkadang itu ya tadi Pak, kalau username sama passwordnya itu tidak mm, terkeep sendiri dan mm, banyak yang mengetahui, itu terkadang Mhm. apa namanya digunakan untuk ngecek ya, skripsi dan lain sebagainya. Nah, itu memang tidak diperbolehkan karena apa? Karena memang ini kan layanan ya, untuk ya, layanan yang betul. free itu. Nah, kita Mm, juga kena tegur juga kalau misalkan
dari user-user member-member DOI yang ada di RJI untuk penggunaan ITIN tiketnya itu melampaui batas dan itu digunakan untuk skripsi atau yang Ya. lainnya, itu kita juga kena tegurnya. Kemarin juga kita kena tegur karena memang Tanpa ditagih. konfirmasi intinya sih Ya, ya. betul. Ya. Dari situ. Oke, gitu Pak Ari. Kalau intinya kalau melebihi dari intinya kan kalau untuk secara akun akses, makanya kita berikan dengan pengurusnya ya Pak ya. Artinya tidak Ya. semua akses ini diberikan ke secara umum, termasuk di item tiket. Nah, item tiket kan Oh, intinya jangan sampai lebih lanjut terkait item ya, tiket ke boleh. di mana ya Pak ya? Kalau pengen tahu yang item tiket ini. Oh, nanti kita ada linknya, nanti bisa hubungin ini ya Pak ya, langsung ke WA saja ya Ya. untuk Oh, ininya siap, ya. Nanti di-share siap. saja Mas nomor Ya, WA-nya. betul. Nanti Mbak. Siap, terima Ya. kasih. Ya. Baik, Pak Ari, terima kasih dari Ya, UIN. sama-sama. Oke, sekarang ada pertanyaan lagi di chat Mbak ya. Udah Ya, baca ini belum Mbak? yang di chat yang ini ya dari Bagaimana Universitas cara? YPIB ini ya. Oke, Ya. itu bagaimana cara agar doi terdeteksi dengan URL baru? Oke, yang baru. Terus Ya. kemudian kami merubah nama jurnal kami untuk prosedur seperti apa mengenai doi. Ini merubah nama ya. Nama itu Ya, sepertinya kalau agak saya poin 2 ya ini ya. ya Untuk boleh. yang satu itu nanti di poin, nanti Mas Jun aja itu untuk yang Oke, ya. URL barunya. Ya. Nah, untuk nama institusi atau nama jurnal, misalkan ada perubahan dan lain sebagainya, dan itu di crossref-nya masih yang lama ya, itu nanti bisa email ke member@crossref, saya chat di sini ya, .org. Nah, nanti di situ bisa menginformasikan nama jurnal atau nama institusi, bahkan misalkan dari akademi menjadi institusi, institusi menjadi institut itu ya, institut menjadi universitas, itu juga sering juga. Nah, itu nanti bisa dari pengurus yang terdaftar di Crossref ya. Nah, ini juga penting juga, terkadang pengurus yang mendaftar di sistemnya DOI dan yang ada di Crossref itu ada yang berbeda. Nah, ini saya belum tahu ya kenapa dibuat berbeda atau bagaimana, saya juga belum tahu apakah memang pengurusnya lebih dari satu. Karena apa? Karena nanti untuk dari username-nya atau emailnya itu harus sesuai. Jadi misalkan yang terdaftar di Crossref itu adalah email pribadi. Dan yang bersangkutan itu mungkin sudah pindah atau tidak bisa dihubungi. Nah, itu harus memang melakukan konfirmasi ke Crossref bahwa ada perubahan. Karena Crossref tidak akan membalas, harus menggunakan email yang terdaftar di Crossref tersebut. Jadi misalkan nanti ada perubahan nama, baik itu di jurnal atau misalkan di di institusinya atau universitasnya ada perubahan nama, nanti bisa langsung email ke member@crossref.org ini. Tuh. Oke, kalau untuk merubah nama jurnal, itu maksudnya dari ISSN-nya atau seperti apa ya? Mungkin tadi kayaknya ada yang aneh dari kampus YPIB ya. Silakan. YP. Ya, Bu Winnie Fitrina ya. Oke. Silakan Iya, Bu. Ya. Bismillah. Ya. Terima kasih. Bisa mendengar suara saya? Oke, Sebelum- aman Bu. Nyaring Oke. sekali ya. Kan kami itu berubah pertama dari dari Stikes menjadi universitas. Nah, yang pertama. Terus yang kedua itu kami itu nama jurnalnya itu adalah Stikes gitu. Ada nama Stikesnya. Jadi otomatis harus dirubah. Setelah saran dari BRIN juga dulu pernah komunikasi, baiknya hindari nama Stikes YPIB Majalengka. Tuh kan. Jadi kami akan merubah nama juga. Nah, sehingga efek domino gitu, ISSN-nya kami juga sedang mengusulkan untuk perubahan, kemudian dan lain sebagainya gitu kan, di Garuda itu tidak terdetek karena perubahan URL gitu. Nah, jadi ini tuh sangat ke segala arah gitu. Nah, untuk DOI sendiri itu ternyata tidak terdetek di Garuda, itu tidak ada, dan di Sinta itu kami itu jurnal kami aktifnya itu sampai 2022 Juli gitu. Jadi yang 2023 yang periode Juli itu periode yang 2023 maaf
itu tidak terdetek, belum terdetek gitu karena URL-nya ternyata kan baru, sementara URL kami yang lama di DOI itu ya itu sampai situ gitu. Jadi bagaimana untuk itu, untuk merubah agar DOI kami eh, terdetek gitu dengan URL baru gitu. Hei, Mbak ini. Baik, jadi kalau ada perubahan terkait nama juga tadi Bu ya. Kalau ini kan lebih fokus ke penamaan jurnal tadi, dan secara otomatis ini pengurusannya ke ISSN BRIN ya. Artinya nanti silakan langsung sana biasanya. Kalau biasanya saya pernah juga ngalami itu, mereka harus mengusulkan jurnal baru Bu, ISSN yang baru. Biasanya kan begitu. Jadi yang lama tetap secara otomatis tetap jalan gitu ya. Artinya tetap pasrah saja jalan. Nah, karena yang tidak bisa diubah itu biasanya penamaan sama nama publishernya itu tidak bisa. Hmm. Itu tidak bisa. Dan secara otomatis kalaupun misalkan eh, ingin mengajukan itu, mungkin bisa langsung apa namanya helpdesk di chat langsung di bagian BRIN ISSN ketika daftar. Nah, biasanya itu akan mereka minta untuk mengajukan ulang. Artinya tetap dengan yang baru gitu ya. Nah, dan itu kita juga pernah coba langsung ke ROTS yang ISSN-nya internasionalnya, kita langsung ajukan ke sana, pernah juga. Dan itu biasanya mereka tidak mau langsung merubah dari secara otomatis langsung di sana, tetapi mereka langsung mengarahkan tetap ke BRIN di Indonesia. Dan itu secara otomatis kita harus ngikutin dari BRIN yang di Indonesia ya, yang kata sebagai lembaga untuk pengurusan ISSN. Begitu Bu. Nah, artinya kalau misalkan mau ada perubahan nama atau seperti apa nanti bisa langsung konsultasi ke BRIN-nya gitu. Kalau kita hanya sebatas ya apa namanya Ya. untuk di DOI Iya. dan menyesuaikan dari apa namanya DOI ketika mendapatkan traffic DOI kan secara otomatis kita langsung apa namanya dapat menarikkan data dari database ISSN Bank. Nah, itu juga kita harus menyesuaikan gitu. Jadi mungkin ini ada apa namanya ada dua komunikasi sih yang agak berbeda gitu. Itu Iya, Bu. berarti, Nah, berarti pertama itu kan kami kan sedang mengusulkan hmm, setelah itu nanti setelah di SSN baru entah seperti hmm, apa, baru hmm, nanti ke DOI-nya untuk pengurusan yes, DOI-nya. betul. Nah, dan juga kan URL kami itu kan berganti gitu kan, Hmm, URL kami. Nah, juga sekaligus mungkin di situ dibetulkan URL yang baru dengan hmm. URL yang lama. Ya, Begitu ya? ya. Oh, Nanti ini Bu, apa namanya untuk perubahan URL. Nah, itu nanti tadi sudah sampaikan ya. Nanti eh, akan kita arahkan. Biasanya kan gini, di Prefix itu kan harus update ya. Istilahnya tuh ada update URL ya, yang URL lama sama mau diganti ke baru. Nah, itu kita ada tutorialnya juga. Nah, nanti bisa ikuti panduan itu ya, Bu ya. Secara baik. ininya ya. Nah, nanti akan kita. Nah, itu di chat juga sudah kita beri. Belum ya? Belum nyampe ya? Belum, Nah, belum. ini contoh. Oke. Nah, nanti langsung hubungin admin ya, Bu ya. Nanti untuk kirimkan, Mbak Ella ya. Jangan lupa. Nah, nanti Siap. untuk link perubahan panduan URL lama dengan URL baru, tapi nomor prefixnya tetap ya, Bu ya. Jadi maksudnya Oh, nanti iya. tidak ada perubahan. Dan biasanya kalau misalnya menggunakan URL lama dan URL baru, biasanya itu ada upgrade OJS-nya juga ya, yang berbeda. Ada Betul, perubahan nggak? betul. Betul, Betul itu ya? UJS juga kami berubah gitu kan. Nah, Jadi ya. intinya semuanya berubah dan dari Hmm, apa ya. volume 1 sampai volume kami 12 Hmm, itu hmm, itu di OJS yang lama. Nah, kami hmm. migrasi ke OJS yang baru Yang di baru. volume dari volume 13 Hmm. di eh, OJS yang OJS yang 3 baru. poin berapa gitu ya. Oh, Gitu. berarti Jadi ini kami menggunakan dua domain ya, Bu ya? Berarti ya, ya? dua domain juga gitu. Jadi kami ini PR-nya ternyata banyak gitu. Jadi Oke. jadi Iya, pusing iya. gitu.
unifnya baru berubah, otomatis domain hostingnya semua berubah. Ya. Kemudian yang kedua namanya juga harus berganti gitu kan, ke ISSN-nya harus ganti, dan sekarang URL-nya ganti yang apa ya namanya tuh dengan URL yang lama itu di Nah, OI-nya itu tidak terdetek gitu. Jadi iya betul. banyak masalah Iya, ternyata iya. gitu. Itu dugaan Oke. kami. Oke, mantap Bu. Berarti memang harus ada perubahan ya. Ini dari Universitas YPIB ya. Oke Ya, ya. Bu. Nah Ya, nanti yang itu yang juga ya Mas ya, apa namanya yang data yang ada di jurnal itu kan kalau di sistemnya DOI itu kan nanti ada nama-nama jurnalnya itu juga kita tidak bisa mengganti langsung Bu di situ. betul, Karena itu Baik. data dari Crossref ya. betul. Siap, siap. Nanti Bu, kalau misalnya yang ini kan kasusnya bahasanya itu ada update ya upgrade lah ya bahasanya upgrade. Nah nanti yang lama itu biasanya tetap akan aktif ya. Terus kemudian nanti maksudnya jangan takut itu. Terus kemudian kalau ada yang pembaruan seperti ini, jangan lupa harus anu juga Bu, apa namanya bahasanya konfirmasi ke Garuda. Iya, Takutnya, betul, betul. jadi takutnya ketika apa namanya doinya istilahnya ini sudah aktif, tapi nanti database yang lama itu dan baru nanti akan jadi walaupun jadi double sih nanti kenanya ya. Iya, Nah itu iya betul, indeksasinya Pak. harus gitu. Iya, Ya. karena apa ya, ke Garuda juga, kemudian ke Iya Copernicus juga beberapa. berganti gitu. Jadi ternyata wow. Ya resikonya cukup ya, cukup Iya, menantang Bu. iya. Oke. Tuh. Terima Oke, kasih. Bu J, Bu ini ya, Ya, Bu ini, ya terima betul. kasih. Dan mudah-mudahan masalahnya cepat terselesaikan, Bu ya. Amin, Oke. amin. Amin. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.